di sini saya akan coba untuk melihat catatan penerimaan negara di tahun politik tahun 2023 yang tadi kita dengarkan dari pidato kenegaraan Presiden 2022. Selain itu, juga ada beberapa catatan lainnya di luar penerimaan negara yang ingin kita coba sampaikan dan menjadi catatan menarik bagi kita semua bahwa yang tadi seperti Mas Tauhid bilang, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi kita di tahun 2023 seakan mendung atau berawan gelap gitu ya. Nah, ini kita coba untuk membedahnya secara lebih dalam. Nah, ada 5 temuan yang ingin kita bahas lebih dalam. Yang pertama adalah ada ancaman inflasi tinggi yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita melambat. Gitu. Terus kedua, kinerja penerimaan negara yang positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas global. Maka dari itu, ada kemungkinan penurunan penerimaan negara dari PNBP yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Nah, ini nanti kita coba ada sedikit proyeksi dari harga komoditas global yang dilakukan oleh IMF. Nah, ini ada juga dengan menurunnya penerimaan dari PNBP, otomatis penerimaan negara tahun 2023 akan sangat mengandalkan penerimaan perpajakan. Nah, kemudian dari sisi pembangunan ekonomi, ternyata pembangunan ekonomi nasional yang saat ini terjadi itu belum bisa memperkecil gap kesenjangan pendapatan masyarakat yang dibuktikan dengan kenaikan dari Gini rasio pada Februari ya terakhir ya. Nah, kemudian ada juga pembangunan UMKM yang masih sangat terbatas karena memang masih banyak permasalahan yang terjadi di sektor UMKM tersebut. Nah, kita bahas yang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi global ke depan, itu tadi sampaikan juga sama Mbak Lia ya, bahwa IMF itu menurunkan proyeksi ekonomi global menjadi ke angka 3,6% di tahun 2022. Tahun 2023 itu kemungkinan besar itu akan turun lagi menjadi 3,55%. Nah, kemudian advance ekonomi negara-negara maju juga diproyeksikan menurun untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2023 perekonomian ekonomi negara maju itu sekitar 2,39%. Nah, kebalikannya untuk emerging market dan developing countries itu tahun 2023 diproyeksikan itu masih meningkat dari 3,82 di tahun 2022 menjadi 4,4 di tahun 2023. Nah, tahun 2024 juga masih diproyeksikan meningkat. Begitu juga dengan ASEAN 5 gitu kan. Nah, salah satunya di Indonesia yang diproyeksikan itu masih bisa meningkat 5,88%. Nah, di sini per negara kalau kita lihat eh, Indonesia itu di tahun 2023 itu kan itu diproyeksikan sama IMF itu mampu tumbuh hingga 6% gitu di tahun 2023. Nah, artinya tadi yang disampaikan Mas Tauhid bahwa pemerintah pesimis dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi gitu kan, di mana dalam tadi pidato Pak Presiden itu menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 dipatok sekitar 5,3% gitu. Artinya ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikeluarkan oleh IMF gitu. Nah, uh, di sini juga terlihat beberapa negara juga mengalami ya penurunan. India juga mengalami penurunan, UK, US juga mengalami penurunan. Nah, ini kalau kita lihat juga uh, target dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang dari pemerintah, di mana selama ini pemerintahan Pak Jokowi itu belum mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan di APBN. Realisasinya belum ada yang sesuai dengan target APBN. Kecuali di tahun 2022, di mana di realisasi triwulan 2, triwulan 2 ya, triwulan 2 itu 5,44%, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN. Namun kita masih menunggu nih
sampai akhir tahun apakah bisa sampai 5,2% atau melebihi atau berkurang atau kurang dari itu atau justru lebih dari 5,2% seperti target dari APBN. Karena kalau kita lihat di triwulan 2 ini memang sangat dibantu dengan fenomena Ramadan dan Lebaran, di mana pertumbuhan konsumsi masyarakat di situ sangat tinggi sekali gitu kan. Nah, ini yang menjadikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 itu relatif lebih tinggi. Namun kita tidak melihat lagi fenomena yang bisa mengerek konsumsi masyarakat lebih tinggi gitu di triwulan 3 maupun triwulan 4. Makanya kita rada pesimis bahwa di triwulan 3 dan triwulan 4 itu bisa mencapai 5,2% gitu. Nah, artinya sampai akhir tahun kemungkinan besar ya kita nggak akan mencapai lagi pertumbuhan ekonomi seperti yang terkait oleh APBN. Terlebih angka inflasi juga meningkat. Nah ini kalau kita lihat inflasi global itu diprediksi terus meningkat di tahun 2022 ya, tahun 2022 yang diakibatkan oleh harga dari crude oil. Nah, tahun depan itu relatif masih tinggi untuk inflasi global dan IMF itu menurunkan perkiraan harga dari crude oil. Walaupun inflasi turun ya. Inflasi turun di US juga sekarang inflasi udah kurang dari 9% masalah terakhir itu. 9% yang memang kebijakan The Fed yang mengaruhi penurunan inflasi tersebut dan juga tahun depan diperkirakan inflasi sedikit melambat gitu karena ada penurunan dari crude oil. Nah, bagaimana di Indonesia gitu kan? Nah, di Indonesia ini kalau bisa bilang untuk per Juli tahun 2022 itu belum bisa dibilang puncak dari inflasi yang terjadi. Karena kalau kita lihat eh, tahun 2013 dengan ada kenaikan harga minyak juga di tahun ini, itu inflasi itu bisa mencapai 8,79%. Nah, tahun ini itu kita per Juli 2022 baru mencapai 4,94%. Artinya ini bisa lebih tinggi, bahkan bisa mendekati angka 8,79% yang terjadi di tahun 2013. Makanya kita berharap sebenarnya pemerintah mampu untuk menahan atau meredam laju inflasi dengan bauran kebijakan moneter dan fiskal. Nah, kemudian kita lihat dari sisi penerimaan perpajakan, di mana memang kalau kita lihat per tahun 2021 penerimaan perpajakan kita mengalami kinerja yang cukup positif, di mana target penerimaan perpajakan itu mencapai 107% dari realisasinya mencapai 107% dari target yang ditetapkan. Artinya untuk realisasi penerimaan perpajakan itu sudah membaik di tahun 2021. Nah, tahun 2022 tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Lia, itu juga kita berharap bahwa penerimaan perpajakan itu bisa lebih baik dari tahun 2021. Sebenarnya itu akan tercapai. Nah, ini yang diukur juga dengan adanya kalau tahun 2022 outlook untuk tax ratio itu mencapai 9,55%. Nah, di sini ada dua kemungkinan di tahun 2023, yaitu bisa mencapai 10% atau bisa turun menjadi 9,3% gitu. Nah, ini akan sangat tergantung sekali dengan pertumbuhan penerimaan pajak perpajakan untuk tahun 2023. Nah, di sini pemerintah juga memang sangat mengandalkan PPh ya, di mana kalau PPh itu 37% terhadap total penerimaan negara gitu kan. 37% PPh, PPN 29%, cukai 10%, PNBP 24%. Maka penting bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan PPh, yaitu tadi juga disebutkan oleh Pak Jokowi positif, yaitu adalah memperluas basis pajak. Nah, yang kedua itu adalah menegakkan peraturan perpajakan bagi para pengembang pajak.
Nah, ini kita bisa bilang bahwa uh, kita tidak berharap lagi adanya teks amnesti jilid 3 gitu. Dan kita sangat menentang sekali adanya teks amnesti jilid 3 karena kalau kita lihat teks amnesti jilid 2 pun itu syarat kontroversial di mana baru 5 tahun sebelumnya itu kita sudah ada teks amnesti jilid pertama gitu kan. Nah, ini mau diadain lagi udah diadain lagi jilid kedua dan ada isu ada teks amnesti jilid 3. Nah, saya pribadi itu menentang adanya teks amnesti jilid 3 karena ini bisa menurunkan partisipasi wajib pajak, kemudian kepatuhan wajib pajak, dan juga ini tidak fair terhadap para pembayar pajak yang sudah taat gitu. Jadi kita sangat menentang dari adanya teks amnesti jilid 3. Ini PPH sudah kalau dari kinerjanya rasa sih udah positif semua ya dari PPH maupun dari PPN. Nah, satu yang kita patut garis bawahi gitu kan, penerimaan negara setelah kita hitung dan kita uh, coba sandingkan dengan data harga dari CPO, ternyata mempunyai kecenderungan yang sama gitu. Jadi ketika ada peningkatan harga CPO, itu penerimaan negara relatif meningkat tajam gitu. Nah, ini uh, bisa dibilang bahwa kemarin yang 102 yang tadi ya tahun kemarin yang penerimaan negara kita perpajakan kita baik gitu kan itu salah satunya ditopang oleh komunitas CPO. Jadi komunitas CPO itu sangat mempengaruhi penerimaan negara yang relasinya 100%. Nah, ini dilihat juga dari PNBP di mana PNBP ini juga mempunyai kecenderungan yang sangat mirip dengan pergerakan dari harga CPO. Nah, maka dari itu eh, penurunan harga CPO kita kan juga sudah mulai menurun ya untuk harga CPO global gitu ya. Nah, penurunan harga CPO itu bisa mengurangi penerimaan negara dari sisi PNBP-nya. Nah, ketika sisi PNBP berkurang, maka sudah pasti itu penerimaan negara juga akan berkurang. Makanya di tahun 2023 penerimaan PNBP diprediksi sama pemerintah itu berkurang minus 11,49%. Nah, tapi di satu sisi penerimaan perpajakan itu masih meningkat sekitar 13,06%. Artinya tahun depan untuk penerimaan negara itu bakal bertumpu pada penerimaan perpajakan. Jadi mungkin ini juga tantangan bagi Dirjen Pajak ya untuk bisa lebih mengimplementasikan undang-undang HPP yang sudah dibuat dan kemudian juga memperluas basis pajak tadi yang seperti saya bilang dan menegakkan aturan bahwa tidak ada lagi pengembangan ataupun pengampunan bagi pengembang wajib pajak yang nakal gitu. Nah, ini bagi tantangan bagi DJP bahwa tahun 2023 penerimaan negara kita akan lebih mengandalkan penerimaan perpajakan dibandingkan dengan PNBP yang diproyeksikan itu akan menurun. Nah, lantas kita beralih ke isu lainnya ya. Itu kita mencoba untuk melihat apakah memang tadi pertumbuhan ekonomi 5,3%, pertumbuhan penerimaan perpajakan yang sangat positif gitu kan. Terus kemudian realisasi perpajakan yang juga positif pula. Itu apakah ada trickle down effect dari kebijakan yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Nah, di sini kalau kita lihat terjadi kalau kita lihat dari pemerataan ekonomi ya, ketimpangan di perkotaan relatif meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Di sebelum pandemi tahun 2019, ketimpangan di perkotaan itu 0,39, tapi di tahun 2022 terakhir itu 0,40. Nah, ini artinya ketimpangan di perkotaan itu memburuk di tahun 2022. Jadi kita bisa bilang bahwa ya kinerja positif penerimaan perpajakan di tahun 2021 itu tidak membawa efek kepada pemerataan ekonomi. Nah, artinya ini akan sangat tergantung dari belanja yang nanti akan disampaikan oleh Mas Heri, bagaimana arah untuk tahun 2023.
Nah, ini permasalahan UMKM yang tadi saya singgung sedikit, di mana memang ada permasalahan UMKM di sisi permodalan. Ada 31,48% pelaku UMKM yang mengatakan bahwa permodalan menjadi permasalahan utama bagi dia, gitu. Jadi permodalan menjadi permasalahan utama dari UMKM, di mana permodalan dari UMKM itu lebih banyak dikeluarkan dari kantong sendiri gitu, duit sendiri. Pinjaman bank relatif sedikit, pinjaman non bank juga sama pinjaman perorangan. Nah, akhirnya pendapatan UMKM pun relatif rendah, di mana pendapatan UMKM itu cuman 1,4 ya, 1,4 juta gitu. Jadi sangat relatif tinggi rendah, dan paling rendah di jasa informasi dan komunikasi kayak penjual pulsa dan sebagainya yang dia cuman 918.000 per bulan. Makanya produktivitas UMKM kita relatif masih rendah.